Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Sagittarius di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan teman-teman. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya, wow, ada Temperance. Temperance muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Sagittarius. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, ya, tentu ini ada sebuah kartu yang sangat istimewa. Kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Mungkin secara visualisasi sangat terlihat jelas bakal ada sebuah kestabilan dan bahkan kelimpahan. Oke. Datangnya dari mana? Ada sebuah indikasi potensi akan adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu. Jadi nantinya energi kamu bakal direct privasi positif banget. Energi kamu bakal positif banget. Nah, jadi ketika energi kamu positif, akan begitu banyak tuh keberuntungan-keberuntungan yang akan datang dari segala penjuru arah. Ya kan? Mungkin satu contoh rezeki. Insya Allah rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas dalam pekan ini, teman-teman. Potensi indikasinya seperti itu. Ya kan? Dan kemudian mungkin di dalam hal-hal yang lainnya, semuanya akan berjalan dengan baik. Entah itu di dalam bisnis kamu ya, rumah tangga, asmara, kesehatan. Semuanya bakal lebih baik. Ya kan? Jadi ketika ada indikasi ikut campur tangan Tuhan, teman-teman, berarti kan memang ada doa-doa kamu yang mungkin saja akan terkabulkan di situ. Kemudian aku punya King of Swords, Raja Pedang. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana sebuah perjuangan kamu memang, ya kan? Nggak tahu kenapa sih, sepertinya memang energi kamu itu besar banget, teman-teman. Seakan-akan kamu sedang berupaya berusaha untuk bangkit. Ada keyakinan yang sangat begitu besar. Kamu berupaya berusaha juga untuk membuktikan mungkin ya kepada mereka, orang-orang yang selama ini bisa saja selalu memandang kehidupan kamu sebelah mata. Selalu saja merendahkan kehidupan kamu. Oke. Dan pada akhirnya ya perjuangan kamu tersebut nggak sia-sia. Kemudian aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu di hari esok bakal lebih baik daripada hari ini. Ketika hari ini sudah baik, maka hari esok akan lebih baik. Akan begitu banyak peluang-peluang positif, ya kan? Kabar-kabar positif yang akan kamu dapatkan di situ. Ya. Jadi secara mungkin keseluruhan perubahan yang akan kamu peroleh ini, teman-teman, semuanya berkat kerja keras, ikhtiar dan doa kamu, kesabaran kamu juga lah pastinya. Dan kemudian pada kartu yang keempat aku punya Three of Cups, 3 cangkir.
Sebagai energi penutup, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah pencapaian bersama, kesuksesan bersama. Energi yang dimana, ya kan, selama ini ketika mungkin banyak masalah yang kamu hadapi, ketika mungkin kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tidak tepat, mungkin itu yang membuat kamu selalu gagal, teman-teman. Tetapi ya ketika kamu dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, energi positif, ya kan, maka ya nggak ada yang nggak mungkin sih, kun fayakun. Jadi dalam bahkan ini ada indikasi potensi kehidupan kamu akan mulai menunjukkan sebuah tanda-tanda, ya kan, kejayaan kamu, teman-teman. Ya, mungkin kejayaan kamu akan segera dimulai. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi finansial ekonomi ya, ataupun rezeki keuangan dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Oke, nah pada kartu yang pertama aku punya Ace of Swords. Berbicara masalah rezeki ataupun keuangan, teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini, kalau aku lihat sih, ya kan, ini kartu yang sangat istimewa untuk kamu. Kenapa? Kartu yang menggambarkan tentang sebuah keberhasilan kamu. Keberhasilan pencapaian terbesar kamu, teman-teman. Penaklukan kamu, komitmen kamu. Ya. Jadi wajar nggak sih ketika kamu sukses berhasil, maka rezeki kamu nanti bakal berlimpah? Aku rasa sesuatu hal yang wajar. Apalagi melihat dari perjuangan kamu yang nggak main-main loh, teman-teman. Nah, aku punya ini. Ada Six of Cups. Ada 6 cangkir. 6 cangkir ini muncul hadir. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, kalau melihat lebih dalam terkait dengan energinya, ya bagaimana kondisi keuangan kamu dalam pekan ini, ataupun mungkin di bulan Juli ini, teman-teman. Aku lihat bakal bagus kok, ya kan. Di sini terlihatlah, pada akhirnya kamu akan bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang kamu cintai, mungkin pasangan, keluarga, orang tua, ya kan. Dan kemudian mewujudkan impian terbesar kamu itu sendiri, teman-teman. Jadi, tanda-tanda bahwasanya kehidupan kamu akan berjaya, tanda-tanda kehidupan kamu akan bangkit dari segala keterpurukan, tanda-tanda kehidupan kamu akan dipenuhi, dibanjiri dengan kelimpahan materi rezeki dalam pekan ini itu cukup terlihat. Dan kemudian aku punya Death finally. Sebagai energi penutup, Death ini adalah sebuah kartu yang berarti tentang sebuah kematian. Tetapi yang aku lihat di sini adalah sebuah akhir. Akhir dari sebuah kehidupan yang mungkin cukup menyakitkan, akhir dari sebuah kehidupan yang mungkin selama ini memang berkaitan dengan kondisi ekonomi kamu yang kritis. Ya kan? Ekonomi kamu yang susah, sulit banget ketika tidak ada seorang pun yang mau membantu dan menolong kamu, teman-teman. Tetapi pada akhirnya berkat perjuangan kamu, ada sebuah kehidupan masa depan, ada secerca harapan, ya kan, cahaya untuk kamu. Tentang bagaimana kehidupan masa depan kamu, tentang bagaimana kondisi ekonomi kamu bakal bangkit dalam pekan ini. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Sagittarius dalam pekan ini? Aku punya Justice, kemudian aku punya The Hermit, kemudian aku punya The Sun. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Oke. Jadi, dari ketiga kartu ini teman-teman, yang aku lihat memang segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Kenapa? Kestabilan, keseimbangan, keadilan, kemenangan, kebahagiaan, kehidupan yang sangat bahagia, ya kan? Kemudian proses pendewasaan diri, proses pendekatan diri terhadap Tuhan masing-masing.
Jadi memang segala sesuatunya itu yang terlihat bakal jauh lebih baik, ya kan? Kestabilan, keseimbangan, ya mungkin ini sebuah keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga kamu itu sendiri. Kebahagiaan di sini mungkin saja ini berkaitan dengan rezeki dan keuangan kamu yang berjalan dengan lancar. Kemudian proses kedekatan spiritualitas kamu terhadap Tuhan masing-masing itulah sebuah bentuk rasa syukur yang mungkin kamu lakukan karena segala sesuatunya sudah diberikan ya oleh Dia, oleh Allah Tuhan semesta alam. Jadi memang dari ketiga kartu ini ya cukup menggambarkan tidak ada masalah-masalah yang mungkin cukup serius ya teman-teman, dan malah segala sesuatunya akan berubah menjadi lebih baik ya, keadilan dan kemenangan itu ya. Dan ketika pun mungkin ada masalah yang terjadi kemarin teman-teman, semoga dalam bagian ini bakal segera selesai dan tuntas. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran ya. Aku punya Queen of Cups, ada Ratu Cangkir, mohon maaf. Kemudian aku punya Eight of Swords ya, 8 pedang, dan aku punya Six of Swords. Untuk teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang berpacaran, oke, mohon maaf, memang lebih cenderung sih banyak yang negatif daripada positifnya berbicara masalah hubungan asmara ataupun berpacaran teman-teman. Kalau aku katakan ya hubungan kamu ini sangat toksik banget loh. Aku rasa kamu harus berhenti berharap deh. Apalagi ketika selama ini kamu selalu tersakiti. Ada sebuah indikasi bahwasannya memang saat ini, ya kan, ketika hubungan kamu sering on off, ataupun mungkin ketika kamu sering disakiti teman-teman, dan kurangnya perhatian dia terhadap diri kamu. Aku melihat ada sebuah indikasi bahwasannya dia sedang menjalin sebuah hubungan asmara diam-diam di belakang kamu teman-teman. Ya, jadi ketika dia punya opsi yang lain, ketika dia mungkin bersama yang lain, ya wajar saja ketika dia tidak perhatian kepada kamu. Oke, dan bisa jadi selama ini kamu hanya dimanfaatin doang. Ini lebih kepada apa sih, hubungan asmara teman-teman Sagittarius yang mungkin saat ini lagi apa ya, hubungan jarak jauh sih sebenarnya ya, lagi LDRan teman-teman. Ya jadi kamu wajib waspada, hati-hati nih. Apalagi ketika nanti ujung-ujungnya uang, uang dan uang ya. Nah itu, jangan sampai deh kamu ketika sudah banyak berkorban berjuang untuk dia, nyatanya faktanya dia ternyata bersama yang lain teman-teman ya. Tentu itu sesuatu hal yang bakal sangat mengecewakan banget gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya Ten of Wands, kemudian ada Nine of Wands, dan aku punya Four of Pentacles. Nah, untuk kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang jomblo dan single, aku akui di sini teman-teman yang nggak tahu sih kenapa kehidupan kamu kok kurang begitu beruntung ya. Berbicara masalah kehidupan asmara, ya seakan-akan kok kamu nggak bisa seperti yang lain. Ya, ada sebuah keirian yang mungkin ya, kebahagiaan mereka bisa bahagia menemukan pasangan yang baik, pasangan yang ya perfect, ya kan. Dan di sini kamu terlihat selalu saja tersakiti, ya kan, dikhianati, berakhirnya seperti dan selalu dimanfaatin, teman-teman. Jadi memang kali ini kamu harus lebih selektif sebenarnya teman-teman ya. Selektif dalam arti ketika mungkin kamu lagi dekat dengan seseorang, ya kan, itu ya kamu harus melihat, benar-benar lebih melihat tentang bagaimana eh, apa ya, sikapnya gitu loh. Ya kan, bagaimana komitmennya. Dari mana teman-teman? Ya tentu dari intuisi kamu. Kamu harus lebih mengikuti kata hati kamu di sini teman-teman, agar kamu lebih beruntung. Karena kalau aku lihat selama ini kamu hanya melihat seseorang itu dari visualisasi doang. Terlihat mungkin, mohon maaf ya, tampan, cantik, kaya, ya baik, tetapi hanya di depan doang teman-teman. Tidak bisa melihat lebih dalam terkait dengan bagaimana sikapnya. Itu yang mungkin sering membuat kamu kecewa. Karena di awal doang baik gitu ya kan. Ternyata di tengah-tengah, di akhir mengecewakan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Sagittarius yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Six of Pentacles.
kemudian ada Five of Pentacles, dan aku punya The Lovers. Nah, untuk teman-teman Sagittarius yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman melihat dari energi ini, energinya sangat positif sih sebenarnya. Dia orang yang bisa diajak susah, itu sangat penting. Ya kan? Senang susah itu, teman-teman. Ya, dan bahkan dia orang yang bakal bisa menerima kamu apa adanya ataupun mungkin kebalikannya. Kenapa? Ini ada The Lovers. Ya, jadi seakan-akan memang sudah takdir Tuhan, teman-teman. Ya, perkenalan kamu, kedekatan kamu ini, semua sudah direncanakan. Mungkin inilah yang dinamakan jodoh. Ya, semoga ya, teman-teman, ini menjadi sebuah awal dan akhir yang baik untuk kehidupan kamu nanti. Amin ya. Oke. Next, kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Sagittarius dalam pekan ini. Aku punya tanggal 18, 19, 27, 15, 16, oke, tanggal 1, tanggal 10, tanggal 7, tanggal 11, tanggal 9, 14, dan 24. Mungkin demikian, terima kasih, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.